Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mahasiswa semester 2 Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Saya Sri Mulyani Rahayu dan dua orang teman saya yaitu Nurul Ayu Fikri Sakilah dan Ida Nur Latifah ingin menjelaskan sedikit materi tentang Good Governance, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang baik dalam ukuran proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling benturan, memperoleh dukungan dari masyarakat, dan lepas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan lajunya pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita kesejahteraan dan kemakmuran sebagai basis modal dari pemerintahan. Dan mengapa sih kita harus mempelajari good governance? Karena kita harus mengetahui tuntutan publik atau masyarakat terhadap pelayanan birokrasi untuk adil. Masyarakat ingin kesederhanaan dalam pelayanan birokrasi agar tidak terbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Memiliki kejelasan tentang persyaratan dan pembayaran yang akan dikenakan dalam pelayanan birokrasi, serta menyelesaikan pekerjaan dengan batas waktu yang ditentukan tanpa mempersulit masyarakat. Masyarakat ingin mendapatkan kemudahan dalam pelayanan birokrasi, dalam arti pemerintah tidak berada di atas dan masyarakat tidak berada di bawah pemerintah. Jika kita bedakan yang sebelumnya menggunakan good government, efek yang diharapkan dari good government sendiri yaitu kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang diharapkan dari government itu, masyarakat patuh terhadap pemerintah. Dan pelayanan birokrasinya sangat bersifat lama atau kuno. Jika kita lihat dari sisi ini, maka sifatnya menyulitkan masyarakat dan memaksa. Maka dari itu, good governance, masyarakat menginginkan kesetaraan kedudukan dengan pemerintah, namun hanya berbeda dalam fungsi. Yang diharapkan dari governance yaitu partisipasi dari masyarakat itu sendiri, dan hasil yang diharapkan masyarakat berpartisipasi bukan memaksa masyarakat untuk patuh. Masyarakat tidak akan menuntut keadilan dalam pelayanan birokrasi apabila sudah berjalan dengan baik. Seperti yang kita ketahui, good government pemegang dominannya yaitu dari sektor pemerintahan. Sektor pemerintahan berperan, namun tidak seharusnya bersifat seperti penguasa, yang dimana-mana seolah hanya masyarakat yang butuh dalam suatu pemerintahan. Dari sisi inilah, masyarakat menuntut keadilan terhadap pelayanan birokrasi dan muncullah good governance yang berorientasi pada masyarakat dan menjunjung tinggi keinginan dan kehendak masyarakat. Oke, next saya akan menjelaskan pengertian good governance. Good governance berasal dari bahasa Inggris yaitu governing, yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negara. Good governance dapat juga diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan keseharian. Istilah good governance lahir sejak berakhirnya Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi. Sejak itu pula, sering diangkat menjadi wacana atau tema pokok dalam setiap kegiatan pemerintahan. Namun, meski sudah sering terdengar di telinga legislatif, pengaturan mengenai good governance belum diatur secara khusus dalam bentuk sebuah produk. Undang-undang misalnya, hanya terdapat sebuah regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mengatur penyelenggaraan negara dengan asas umum pemerintahan negara yang baik atau AUPB. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian good governance menurut PP Nomor 101 Tahun 2000. Good governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ida Nur Latifah dan Nurul Ayu Vicky Sakila. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian good governance menurut Bank Dunia. Menurut Bank Dunia atau World Bank, good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pembangunan masyarakat. Mardoto 2009. Good governance adalah suatu konsep penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, tegaknya supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi adalah yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Yang kedua, peduli pada stakeholder, yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, berorientasi pada konsensus, yakni sebuah tata pemerintah yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat. Yang keempat, kesetaraan, ialah semua warna masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang kelima, efektivitas dan efisiensi, yakni segala proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Yang keenam, akuntabilitas, merupakan beberapa pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan. Yang ketujuh ialah tegaknya supremasi hukum, yaitu salah satu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu yang ke-8, partisipasi masyarakat, ialah semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang asas-asas good governance yang terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Yang pertama yaitu asas kepastian hukum. Adalah asas dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua yaitu asas tertib penyelenggaraan negara. Adalah menjadi salah satu landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu asas yang bisa mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya, asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Yang keempat, asas keterbukaan, asas yang dapat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima adalah asas proporsionalitas, yaitu
asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam yaitu asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh adalah asas akuntabilitas, yaitu asas yang dapat menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedelapan, asas efisiensi, yaitu penggunaan pada sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah asas efektivitas, yaitu dalam pencapaian suatu tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Ya, baik, mungkin itu saja dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ayu. Oke, selanjutnya yaitu aspek-aspek good governance. Yang pertama ada hukum atau kebijakan, yakni merupakan salah satu aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan masyarakat. Yang kedua yaitu administrative competence and transparency, yakni merupakan salah satu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, serta kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi. Yang ketiga yaitu ada desentralisasi, yakni sebuah desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen. Yang keempat yaitu penciptaan pasar yang kompetitif, yakni suatu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makroekonomi. Penerapan good governance di Indonesia. Penerapan good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja, akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah, yaitu lahirnya good corporate governance. Dengan landasan yang kuat, diharapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah, sehingga konsep good governance dapat menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Mewujudkan good governance di Indonesia. Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dengan syarat minimal untuk mencapai good governance di dalam suatu pemerintahan, khususnya di Indonesia, yaitu dengan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan. Sebaiknya kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah harus efektif dan efisien, serta mampu menjawab dasar keadilan sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik, sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan di setiap jenjang pengambilan keputusan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.